Minum susu, minum kopi. How are you everybody? Yeah. Jawab atau jawab. Cinta surga, cinta Islam. Masya Allah cinta. Makan pisang, makan kue. Ke Jakarta beli kue talam. Selamat datang Mama Dede. Masya Allah. Hari ini gimana nih Ustadz? Aduh luar biasa, ibu-ibunya meriah luar biasa. Nah nih ngomong-ngomong masalah ibu-ibu, ngomong-ngomong masalah suami. Itu sesuai dengan tema kita hari ini. Apa tuh? Nih. Keajaiban pernikahan. Masya Allah. Nah keajaiban pernikahan ini ternyata bukan cuma dongengan semata. Tapi memang kenyataan. Dan seperti apa? Kita langsung aja dengar tausiahnya Ustadz. Silakan Ustadz. Terima kasih Mas Fadlan. Cinta surga. Masya Allah cinta. Jadi suami dalam rumah tangga itu memang harus banyak sabarnya. Harus banyak sabarnya. Tapi ibu-ibunya juga nggak usah ngadoja suami. Kalau kata orang Sunda tuh ngadoja mah. Nggak usah ngadoja suami. Udah suaminya. Tunggu translator. Translate-nya apa ngadoja Bang? apa? Nantangin. Nah itu nantangin ibu. Oh, nantangin sama suami. Suaminya udah sabar di ibunya. Ibu memang jadi suami itu perlu sabar. Kenapa? Rasul ngajarin ke kita. Bahkan sahabat Rasul Umar bin Khattab itu. Jadi ada sahabat yang mau curhat mengadukan istrinya ke Umar bin Khattab. Pas didengerin ternyata Umar juga lagi diomelin sama istrinya. Balik lagi. Kata Sayyidina Umar itu, kamu kenapa balik lagi sini? Tadinya saya mau ngaduin istri saya ngomel mulu di rumah. Ternyata antum juga diomelin sama istri. Apa kata Umar bin Khattab itu? Enggak apa-apa. Itu mah enggak seberapa dengan perjuangan istri kita yang luar biasa. Ngelahirin anak. Makanya jadi laki tahu diri. Harus tahu diri memang mah. Makanya itu harus sabar tuh, tahu diri, bener mah. Nah makanya diri terus dari tadi. Mama jadi bisa begitu lah. Makanya jadi Ustadz tahu duduk. Iya. Kalau tahu diri. Disuruh berdiri. Ya. Gitu. Makanya memang jadi suami itu harus sabar-sabar luar biasa. Dan jadi suami, bapak-bapak yang ada di rumah harus hati-hati dengan ibu-ibu. Suka banyak prank-prankan dari ibu-ibu mah. Jadi bukan hanya sabar aja, kita itu harus pandai mengolah kata-kata. Kalau suami kita, kalau istri kita, bapak-bapak datang nih nanya ke kita itu hati-hati. Misal, ayah, bunda gendut enggak? Nih, ini laki-laki harus pintar memutar kata-kata. Salah jawab perang dunia ketiga, rudal meluncur. Jawabannya gimana? Jangan bilang gendut, jangan. Ketika istri kita datang nanya, sayang aku gendutan gak? Enggak sayang, kamu gak gendutan. Cuman rumah kita aja yang agak sempitan. Nah gitu, memang harus gitu untuk menyenangkan istri. Sabar memang harus sabar. Terus ibu-ibu punten, kita udah tahu diri juga. Tadi ibu-ibu jangan nantangin. Kalau beli daging sapi emang gaji berapa daging sapi? Ya udah atuh biar mamah nggak capek, bunda nggak capek, beli aja di warteg depan. Kenapa beli warteg depan? Masakan mamah nggak enak tuh. Makanya jadi suami harus sabar. Makanya tadi nikahnya harus lillahi ta'ala gitu Mas Fadlan. Oke, sekarang Mama, gimana Mah? Anisa 19. Anisa 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna wa sa'an taqrahu sayyan. Wa yaj'alallahu bihi khairan katsira. Hei para suami, dengerin kalian tuh, kameramen. Dengerin. Kata Allah, pergaul istri kalian dengan baik. Rangkul dia, puji dia, sanjung dia, kecup dia, kasih duit yang banyak. Tuh begitu kata Allah. Jadi suami bukan cocok, emang Allah bilang di Quran. Jadi suaminya yang salah, duitnya kurang banyak. Kalau duitnya banyak, istri baru koma. Ya. Kalau seandainya kalian melihat dari istri kalian ada sifat yang mereka tidak suka, maka jangan jauhi mereka, apalagi diceraikan. Kenapa? Di balik yang kalian tidak suka pasti banyak hikmah yang Allah berikan. Kalau istrinya yang gak soleh?
Makanya suami kepala keluarga, lu atur tuh bini, ajarin suruh ke taklim, begitu kewajiban suami. Gimana juga? Iya mah, benar mah. Anda silahkan lihat di dalam ayat ini Allah mengatakan, wahai para suami, istri kalian adalah kebun, tempat kalian bercocok tanam. Datangi mereka dari arah mana kalian suka, koma. Tapi kalian harus tahu etika dan tata krama. Artinya cara berhubungan badan pun oleh Allah diatur dalam ayat ini. Artinya kata Allah, kalau kalian sudah menikah, silahkan berhubungan badan. Mau serang dari sayap kiri ke, serang dari kanan, mau gaya kupu-kupu loncat, mau gaya bebas, nah, boleh juga, atau pengen gaya capung cebok, iya, itu tidak masalah. Anda tertawa silahkan, ini Quran. Iya benar. Tapi Allah menekankan, wa qaddimu li anfusikum. Kalian wajib tahu etika dan tata krama. Mana etika tata krama? Gulnya di lubang yang depan, jangan ngikut robot gedeg dari belakang. Ini kata Allah. Jadi dengan melampiaskannya yang sejengkal ke bawah ini, maka laki-laki dan perempuan syahwatnya sudah terpenuhi. Tapi berbeda kalau tidak sesuai aturan agama. Berbuat zina, dirajam. Dirajam memang ya. Hati-hati karena ada zina muhson, orang yang berbuat zina sudah pernah menikah. Kata Allah, dikubur di pinggir jalan raya sampai di pinggang, di sampingnya ditumpuk batu yang tidak tajam. Semua orang lewat nimpuk dia sampai mati, baru dosanya terhapus. 2. Kalau laki-laki perempuan berbuat zina, namanya zina goer muhson. Orang yang berzina belum pernah menikah, punten Ustadz. Sekarang banyak anak-anak pacaran, orang tua aja nggak setuju, maka cowoknya bilang, gua buntingin aja dulu. Nah ini dia. Nah itu dia tuh gimana? Kurang ajar. Iya, artinya dia ngikutin setan. Daripada nggak jadi, kadang-kadang gini ada berpikiran cowok yang kalau misalkan kalau gua nggak buntingin nggak dinikahin sama bapaknya. Makanya itu yang salah. Artinya dia tidak ngerti agama. Kalau orang yang berzina dan dia belum pernah menikah, dalam An-Nur ayat 2, az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan, penzina laki-laki wajib dicambuk 100 cambukan yang sangat kuat tuh. Subhanallah. Makanya lihat tuh dalam Quran, luar biasa. Pokoknya jangan disembarangin intinya ya. Makanya kalau misalkan Allah udah atur, jangan dibikinnya macam-macam. Padahal kalau udah nikah mau serang dari mana aja bisa. Mau serang kiri, serang kanan. Islam itu gampang, tapi jangan digampangin. Ada aturan. Masya Allah. Siap mah kalau gitu. Nah selanjutnya Ustadz Encep. Saya mau nanya nih Ustadz Encep nih. Kalau gimana sih caranya nih Ustadz buat kembalikin lagi ke harmonisan dalam rumah tangga nih Ustadz? Cinta surga, cinta Islam. Masya Allah, cinta. Gimana sih cara ngembaliin keromantisan dalam rumah tangga yang udah lama alias pengantin lama dan pengantin kadaluarsa? Iya, dulu mah kan kalau awal-awal nikah mah romantis pisan ya ibu-ibu ya. Ibu kalau lagi LDRan, tahu LDRan? Tahu singkatannya enggak? Dilarang pipis sembarangan. Long distance relationship, Ibu. Bener gak tuh artinya begitu? Hubungan jarak jauh, kalau awal pengantin baru mah suaminya lagi jauh, ibu ngirim WA-nya apa? Kalau rindu mengenal waktu, kenapa datang sewaktu-waktu? Yeah. Kalau rindu mengenal jarak, kenapa tidak juga beranjak? Tidak, rindu tidak mengenal jarak dan waktu, rindu hanya mengenal kamu, Edo. Dibalas lagi sama suaminya. Demi mata yang diciptakan untuk melihat wajahmu, demi tangan yang diciptakan untuk mengandeng tanganmu, dan demi hati yang diciptakan untuk menanggung keluh kesahmu, maka aku bersaksi tiada cinta selain engkau. Itu awal-awal dulu. Nah kalau sekarang ibu dan suami romantis itu masih dijaga atau tidak? Harus ibu, bagaimana cara mengembalikan romantisme itu yang kita udah lama nikah? Siapa yang bakal kita contoh? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang jadi contoh kita itu siapa? Rasulullah. Lihat Rasulullah kepada istri-istrinya. Rasul maha romantis ibu.
Makanya buat bapak-bapak yang ada di rumah nih, lihat Rasul. Ketika istri Rasul Sayyidah Sofia nangis, Rasul usap air matanya. Ibu, kalau di rumah ibu nangis sama bapaknya diusap atau enggak? Ini kadang-kadang juga nih bapak-bapak. Ada gini Ustaz. Nah kadang-kadang begitu, ini buat bapak-bapak juga. Istrinya lagi nangis, napa sih nangis mulu? Biarin aja, kagak usah didengerin, emang Bu RT mah begitu. Kagak usah datang aja besok acara RT. Nah bapak-bapak punten. Ketika istri kita nangis tuh mereka gak butuh nasihat. Butuhnya perhatian. Datengin, ikutin Rasul, diusap air matanya. Saya kalau istri saya nangis begitu Bu. Akhir bulan istri saya nangis nih. Saya datengin. Kurang duit dia. Apa-apa? Ketahuan. Kurang Langsung duit. ketahuan, Kurang Ustaz. duit. Mama jangan dibuka di sini dong, Ma. Langsung ketahuan. Dia bilang akhir Iya, bulan yo. Akhir bulan pas Akhir banget bulan. kan. Gajinya di awal bulan. Kan tadi kita masuk 10 koma, Ma. Iya, akhir bulan nih, akhir bulan. Istri saya lagi nangis, saya datengin, saya pegang tangannya, saya usap air matanya. Saya bilang, sayang, ketika kamu menangis, kamu menjadi perempuan tercantik kedua di dunia ini. Yang pertama siapa, AA? Yang pertama ketika kamu sedang tersenyum. Jadi ya, ibu digituin seneng gak sama suami? Dipegang tangannya, terus dibisikin, sayang udah ditransfer 5 miliar. Ini sebelah sana ada yang bilang, boro-boro. Bro, biar jadi doa, kan tadi sudah diajarin sama mama, sama saya juga. Gimana untuk ngebuka pintu-pintu rezeki. Jadi untuk mengembalikan romantisme itu harus ada komunikasi. Kadang-kadang salah komunikasi jadi nggak romantis. Terus apalagi jangan gengsi, ibu. Kadang kita mah suka gengsi, tuh katanya kata ibu-ibu. Untuk mengembalikan romantisme kita, satu komunikasi. Lihat contoh Rasulullah bagaimana Rasul itu romantis kepada istrinya. Bahkan Rasul itu kalau istrinya habis minum tuh diambil sama Rasul itu. Diletakkan mulut Rasul itu di bekas mulut istrinya. Romantis luar biasa. Coba ibu praktekin di rumah. Suaminya pagi-pagi bangun tidur minum sama ibu antelin bau jigong itu. Sahabat juga harus tahu kelanjutannya seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cinta Surga, Cinta Islam, Masya Allah cinta. Kata Anda sampai dingin, ya kekepin kompor ngapain susah sih. Dibonceng sama suami, ibu nih, teriak-teriak ngingetin suaminya, papa pelan-pelan, papa gimana pelan-pelan. Apakah saya dosa?